Baik, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu di pertemuan ke-6 untuk mata kuliah metode penelitian bisnis ya. Jadi kalau di pertemuan sebelumnya kan saya sudah menginformasikan cara untuk mencari artikel itu seperti apa, baik yang untuk artikel berbahasa Indonesia maupun artikel berbahasa Inggris. Jadi jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan beberapa sudah kalian praktekkan, kemudian filenya kalian share ke saya di grup WA. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini kita akan coba evaluasi beberapa artikel yang sudah dikirimkan oleh teman-teman Anda ini, kira-kira layak enggak sih kalau itu nanti kita teruskan sebagai skripsi. Nah, nantinya akan ada 2 sesi pertemuan. Yang pertemuan ini adalah khusus untuk membahas artikel yang ditolak. Dalam artian apa? Dia itu tidak kami rekomendasikan untuk diteruskan menjadi skripsi. Tentunya dengan beberapa pertimbangan yang harus kalian ketahui lebih lanjut. Nah, ini saya akan coba untuk share screen. Oke, ini saya sudah share screen. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah, Ya. Pak. Oke, saya mulai dari artikel pertama ya. Saya tidak menyebutkan siapa yang mengirim, tapi langsung fokus ke artikelnya saja, supaya bisa dipelajari bareng-bareng. Ini ada artikel yang berjudul Peran Strategis. Oh, sebentar, ini ada temanmu yang masuk nih. Saya admit dulu. Oke, udah. Ada artikel yang berjudul Peran Strategis Manajer dalam Manajemen SDM. Nah, artikel ini tidak saya rekomendasikan dengan beberapa alasan. Pertama, yang perlu kita ketahui adalah apakah artikel itu ada hipotesisnya. Coba kita lihat dari halaman 1 sampai halaman terakhir ya. Pertama, jelas sebuah artikel itu akan memuat halaman judul. Kemudian ada abstrak seperti ini, rangkuman dari isi artikel ini secara keseluruhan. Kemudian pendahuluan, motivasi studi, kenapa topik ini penting untuk diteliti. Oke, kemudian masuk ke ruang lingkup bahasan. Nah, ini agak kurang lazim ketika kita bicara artikel empiris atau artikel penelitian yang bisa dipakai untuk skripsi ya. Biasanya tidak ada ruang lingkup bahasan. Adanya itu mungkin untuk landasan teori. Nah, ini beda pembahasan berarti. Tapi mungkin ini dimaksudkan untuk menunjukkan pembahasan teori seperti apa yang dipakai di artikel ini juga bisa. Cuman istilah ruang lingkup bahasan ini kurang umum dipergunakan untuk artikel yang nantinya dipakai untuk skripsi. Oke, terus ada tujuan. Nah, ini tulisannya bukan penelitian loh, makalah. Nah, makalah itu kan identik dengan kayak semacam laporan deskripsi ya, jadi hanya menjelaskan. Bukan artikel yang tujuannya itu nanti akan dilakukan penelitian lebih lanjut, seperti halnya skripsi yang akan kalian kerjakan nanti. Nah, ini sudah tanda warning ini. Bukan penelitian tapi berupa makalah. Ini ada pembahasan, oke. Terus turun lagi ke bawah, ini seputar teori ya. Kalau di skripsi itu nanti biasanya masuk ke bab 2 untuk yang landasan pustakanya. Oke. Kemudian turun lagi ke bawah, terus sampai ke mana ini? Oh, ini banyak sekali teorinya. Ini sepertinya cuma berisi pembahasan saja ya. Oh, masih berupa pembahasan teori. Padahal sudah halaman 11 ini. Ini halaman 12 sudah daftar pustaka. Nah, berarti apa yang tidak ada di sini? Pertama, jelas artikel ini tidak ada hipotesisnya. Kalau nggak ada hipotesisnya, berarti tidak ada yang bisa kita teliti. Nah, itu yang menjadikan artikel ini saya tolak. Oke, itu alasan untuk artikel pertama. Ada yang perlu ditanyakan mungkin sebelum saya lanjut ke artikel berikutnya? Silakan. Dari Mbak Rahma, Mbak Elizabeth Bella, Mas Ardi, Mbak Elisa, Mbak Selvia, ada yang masih bingung mungkin terkait dengan pembahasan saya barusan? Belum, Pak. Lanjut dulu aja. Oke, Mbak Elisa, saya lanjutkan ya. Kita lanjut ke artikel berikutnya. Ini ada artikel tahun 91. Nah,
dari tahunnya saja ini sudah tidak layak Mas dan Mbak untuk diteruskan menjadi skripsi. Karena apa? Ini loh ada tulisannya, Human Research Management Fall 191. Nah ini kan tahun artikelnya berarti dibuat pada tahun 91 atau mungkin dipublikasikan pada tahun 92. Nah, kenapa kok untuk tahun 91 atau 92 ini tidak bisa digunakan? Karena pembahasannya itu sudah lama, sudah jadul, gitu. Tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Makanya ini tidak bisa digunakan untuk penelitian. Karena kalau kita bicara konteks penelitian kalian skripsi, itu diharapkan adalah isu-isu yang diangkat itu untuk 3 tahun terakhir minimal. Jadi kalau sekarang itu tahun 2001 ya paling lama itu harusnya tahun 2019. Jadi 2019, 2020, 2021 itu topik-topik yang masih baru dan bisa kalian teliti untuk skripsi. Nah, nantinya juga akan memudahkan kalian untuk memberikan motivasi studi. Kenapa kok topik ini penting diteliti? Karena ini termasuk isu terbaru, Pak, Bu. Dia baru ada tahun 2019, berarti kan 3 tahun terakhir. Berarti problem ini kan masih baru, masih perlu pemecahan. Nah, beda halnya untuk permasalahan tahun 91 seperti di artikel ini. Nah, isunya tentunya kan sudah lama. Kita mau ngangkat lagi seperti apa, apakah masih relevan dengan kondisi sekarang. Itu nanti akan menyulitkan kita ketika akan membahas alasan kenapa topik ini masih perlu diteliti tahun 2021. Nah, itu alasan kenapa artikel ini tidak saya ACC. Nah, ini berarti saya close. Oke, sebelum lanjut ke artikel berikutnya, ada yang ditanyakan mungkin? Silakan. Lanjut, Pak. Oke, Mas Ardi dan teman-teman yang lain sudah jelas ya. Artikel pertama tadi saya tolak karena tidak ada hipotesisnya. Artikel kedua saya tolak karena tahunnya terlalu lama, kurang dari 3 tahun terakhir, yaitu yang ditampilkan adalah tahun 91. Cara ngeceknya mana? Di artikelnya. Biasanya itu di bagian bawah itu disampaikan, atau pas Anda browsing di Google Scholar, itu kan pasti akan keluar tahunnya. Nama penulis siapa, artikelnya apa, tahun berapa, diterbitkan di mana, itu ada keterangannya di Google Scholar. Itu Anda cek, kalau tahunnya lama ya sebaiknya tidak digunakan. Oke, saya lanjut ke artikel ketiga. Ada artikel yang berjudul pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja. Nah, ini jelas 100% artikel penelitian. Karena apa? Ada kata kunci pengaruh. Nah, terhadap, berarti kan ada peran variabel dependent yang akan dipengaruhi, dan ada juga peran variabel independen yang akan mempengaruhi. Variabel dependennya apa, Pak? Ada yang namanya variabel kinerja. Nah, studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh variabel independen, yaitu reward atau pemberian penghargaan kepada karyawan, dan punishment, pemberian hukuman kepada karyawan. Apakah dua hal ini akan mempengaruhi kinerja karyawan? Di mana studi ini dilakukan? Studi pada karyawan PT Telkom Indonesia, Witel Jatim Selatan Malang. Nah, ini jelas artikel penelitian. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah artikel ini komplit? Nah, coba kita cek. Judul, abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian ada juga pendahuluan, kajian pustaka. Nah, ini seperti di landasan teori di bab 2. Kemudian ada juga model konseptual. Nah, ini model hipotesis. Nah, ini berarti jelas artikel penelitian. Ada model konseptual atau model penelitian, pengaruh reward dan punishment terhadap kinerja. Oke, dan ini ada hipotesisnya. Hipotesis pertama, diduga terdapat pengaruh simultan yang signifikan dari reward karyawan dan punishment karyawan terhadap kinerja karyawan. Simultan itu apa? Pengaruh bersama-sama. Jadi antara reward dan punishment ini keduanya secara bersamaan diduga, kita perkirakan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Nah, itu yang dimaksud dengan pengaruh simultan. Nah, kemudian ada juga pengaruh dari masing-masing variabel. Diduga terdapat pengaruh signifikan dari reward terhadap kinerja karyawan. Diduga terdapat pengaruh signifikan dari punishment karyawan terhadap kinerja karyawan. Nah, berarti kan pengaruh masing-masing ini juga diukur, pengaruh secara bersamaan atau secara simultan juga diukur terhadap kinerja karyawan. Jadi, kalau kita ingin menaik turunkan kinerja karyawan, caranya adalah menurut artikel ini, menurut si penulis,
dengan menaik turunkan reward dan punishment. Mungkin nanti rewardnya ditambah sehingga kinerja karyawan meningkat, atau punishment-nya ditingkatkan mungkin supaya orang itu lebih disiplin dalam bekerja sehingga kinerja karyawan bisa meningkat. Nah, itu logika sederhana dari model penelitian ini. Cuma yang jadi masalah adalah untuk turunnya hipotesis ini tidak ada pengembangan hipotesisnya. Dalam artian apa? Kurang dukungan dari studi terdahulu. Harusnya artikel yang baik yang nantinya bisa kalian pakai untuk skripsi itu, studi terdahulunya juga ditampilkan. Jadi kronologis atau urutan kenapa sebuah hipotesis itu bisa muncul. Misalkan, kenapa kok reward bisa mempengaruhi kinerja? Nah, ada dukungan studi terdahulunya atau enggak? Nah, ternyata di sini tidak disampaikan. Nah, ini bisa dipakai sebenarnya, tapi akan menyulitkan kalian karena kalian harus mencari artikel yang lebih banyak dibandingkan artikel lain yang lebih komplit, yang lebih mudah. Itu ada, Mas Mbak. Jadi artikelnya itu kalau komplit, dia menyampaikan reward karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu sudah dilakukan oleh studi terdahulu, si A, si B, si C. Hasilnya semua sama, didukung. Nah, itu bisa menjadi dasar kita untuk memunculkan hipotesis reward menuju ke kinerja karyawan. Nah, itu tinggal kita kopas saja. Pak, kalau kopas bukannya itu plagiat? Enggak, kalau kita bicara plagiasi ya, itu kalimat yang sama persis. Misalkan ibu pergi ke pasar, kita kopas mentah-mentah diganti ke skripsi kita, ibu pergi ke pasar juga. Nah, itu plagiat. Tapi kalau dari bahasa Inggris, nah, kita pindahkan ke Indonesia, itu kan sudah melalui proses penerjemahan ya. Nah, setelah diterjemahkan, kita pindah ke Indonesia, itu sudah beda bentuknya. Itu nggak masuk ke plagiat. Nah, makanya itu salah satu alasan kenapa kok saya itu lebih cenderung merekomendasikan artikel berbahasa Inggris dibandingkan artikel berbahasa Indonesia. Itu lebih meminimalisir terjadinya plagiasi. Oke, ini saya tolak karena pengembangan hipotesisnya tidak ada. Oke. Nah, itu tadi 3 artikel pertama yang sudah kita review dan sudah kita ketahui bersama kenapa kok dia tidak bisa digunakan untuk skripsi. Oke, sudah cukup jelas atau ada yang perlu saya ulangi? Monggo. Ada yang perlu ditanyakan dulu mungkin, silahkan. Sebelum saya pindah ke artikel kalian berikutnya. Halo, gimana? Saya lanjutkan atau ada yang perlu dibahas kembali dari 3 artikel tadi? Pak, lanjut dulu, Pak. Oke, Mbak Elizabeth. Saya lanjutkan ke artikel keempat. Nah, ini jelas artikel penelitian. Karena apa? Ada kata kuncinya pengaruh terhadap pengaruh stres kerja. Ini tulisannya kurang besar ya, tak gedein ya. Segini cukup nggak, Mas, Mbak? Ini ada yang buka dari HP soalnya kan. Pak. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Di HP bisa di-zoom. Oh ya, tak zoom ke dari sini Mbak, daripada Mbak zoom ke HP-mu. Dan pena. Nah, ini Mas Mbak, ada kata kuncinya adalah pengaruh terhadap. Berarti kan ini ada variabel independen atau variabel yang mempengaruhi, yaitu stres kerja dan kepuasan kerja terhadap variabel dependen, yaitu kinerja karyawannya. Nah, ini berarti termasuk artikel penelitian. Studinya di mana nih? Oh, ternyata dilakukan di bagian tenaga penjualan UD Surya Raditya Negara. Oke, kita cek ya. Tahunnya 2018. Ya, agak mepet-mepet sih. Berarti ini 4 tahun terakhir ya. Tapi kita lihat kelengkapannya seperti apa dulu. Oke, abstrak pendahuluan. Yang pertama kita lacak sebelum kita bicara lain-lain ya, hipotesisnya itu ada atau enggak pengembangannya. Itu dulu aja. Baru nanti melangkah ke pertimbangan yang lain ya. Metode hasil lah, wes reneng toh Mas Mbak. Jadi biasanya gini Mas Mbak. Kalau formatnya artikel penelitian yang bisa kita pakai sebagai rujukan skripsi secara umum itu biasanya adalah ada judul, itu pasti ya, abstrak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kadang bahasa Inggris tok, kadang bahasa Indonesia tok, tapi nggak jadi masalah.
Ada pendahuluan, itu pasti. Setelah pendahuluan itu biasanya ada tinjauan teori. Nah, tinjauan teorinya kita cek dulu, nggak ada. Nah, ini langsung masuk ke metode. Nah, seharusnya kalau artikel yang komplit itu ya, Mas Mbak, setelah pendahuluan itu ada tinjauan pustaka, perumusan hipotesis, baru metode penelitian. Nah, ini yang nggak ada dua aspek itu. Jadi nggak bisa kita teliti ini karena dilihat nggak ada bab duanya, nggak ada pengembangan pustaka, nggak ada hipotesis yang diturunkan. Nah, makanya ini tidak bisa kita gunakan. Oke, ini saya close. Kita lanjut ke artikel berikutnya. Ini tak besar ke 150. Effect of transformational leadership, job satisfaction, and organizational commitment on organizational citizenship behavior. Nah, effect itu kan berarti bahasa Indonesianya pengaruh ya. On itu kan terhadap. Nah, effect of transformational leadership berarti kan pengaruh dari variabel kepemimpinan transformasional. Nah, ini berarti variabel dependent atau independent ini menurut kalian. Transformational leadership-nya ini sebagai apa ini? Variabel dependent atau independent? Saya coba tanya ke Mas Aditya Rimbawan. Halo Mas Aditya, selamat malam. Malam, Pak. Ya, Mas Aditya, menurut Mas Aditya, yang namanya transformational leadership dalam judul ini termasuk variabel dependent atau independent? Kalau dilihat judulnya seperti ini. Oh, ini yang saya kasih bold, yang saya kasih tanda ini. Tuh, Kalau variabel independen itu kan variabel yang mempengaruhi. Variabel langsung. dependent itu yang dipengaruhi. Iya. Nah, kira-kira transformational leadership ini termasuk variabel yang mempengaruhi atau dipengaruhi kalau dibaca dari judulnya? Independen, tuh, Pak. Nah, betul sekali Mas. Ya, Mas Aditya, jawaban Anda tepat. Transformational leadership ini sebagai variabel independen atau variabel yang mempengaruhi. Nah, terus saya mau coba tanya ke Mbak Westri. Halo, malam Mbak Westri. Mbak Westri, dengar suara saya enggak? Dengar, Pak. Nah, menurut Mbak Westri, variabel dependennya yang mana kalau dilihat dari judul ini, Mbak? Yang job satisfaction sama organisasional nih, Pak. Variabel dependen itu variabel yang dipengaruhi. Kalau independen kan variabel yang mempengaruhi. Tadi menurut Mas Aditya Rimbawan, transformational leadership itu variabel independennya. Nah, berarti variabel yang dipengaruhi variabel yang mana? Apakah organizational citizenship behavior, apakah job satisfaction, apakah organizational commitment? Nah, kalau transformational leadership kan independen, tadi sudah dijawab Mas Aditya. Yang organisasi citizen behavior nih, Pak, kayaknya. Behavior. Ya, betul Mbak Westri, jangan ragu, jawaban Anda itu betul. Jadi, yang dipengaruhi, ini kan ada kata on ya, on itu terhadap, effect itu kan pengaruh. Pengaruh, transformational leadership, job satisfaction, organizational commitment. Ini berarti variabel yang mempengaruhi, ini berarti diposisikan sebagai variabel independen. Pengaruhnya kemana? Ke variabel yang dipengaruhi, atau variabel dependen. Dalam hal ini adalah organizational citizenship behavior. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Westri. Oke, berarti ini kita sepakat ya, kalau dari judulnya kita sudah bisa menyimpulkan kalau ini termasuk artikel penelitian. Coba kita lihat apakah isinya itu lengkap. Mulai dari abstrak. Oh, ini abstrak yang langsung bahasa Inggris, tidak ada Indonesianya, enggak masalah. Introduction berarti itu untuk latar belakang. Oke, kita coba turun lagi Mas Mbak.
Hipotesis, nah ini ada H1. Nah ini Mas Mbak yang saya maksud tadi. Jadi ketika seorang peneliti itu ingin mengeluarkan hipotesis, nah, diduga transformational leadership itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior. Dasarnya apa kok kamu meluncurkan hipotesis ini? Ini Pak, Bu, ada penelitian terdahulu yang sudah menyatakan hubungan antar variabel tersebut. Ada yang namanya Asbari tahun 2020, ada yang namanya Rahmi tahun 2013. Nah, dua artikel sebelumnya ini menyatakan bahwa transformational leadership itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, Organizational Citizenship Behavior. Nah, berarti ini ada pengembangan hipotesisnya. Nah, oke, kita aman nih, udah ketemu yang namanya pengembangan hipotesis. Tapi pertanyaan saya berikutnya, apakah artikel ini ada kuesionernya? Oke, coba kita lihat ya. Turun ke bab 3. Metode penelitian, oke. Kemudian turun lagi, hasil dan pembahasan, itu masuk ke bab 4. Oke, keluar angka-angka statistiknya. Ini Mas dan Mbak yang di sini jangan takut ya kalau ketemu angka-angka seperti ini nanti bukan dihitung secara manual Mas Mbak, tapi dihitung secara otomatis dengan software. Jadi tugas kita itu nanti ketika bikin skripsi cuma tinggal menerjemahkan ini. Tidak untuk menghitung secara manual pakai kalkulator seperti kalian mengerjakan matematika itu enggak. Jadi jangan khawatir kalau ketemu angkanya. Oke, turun lagi ke bawah. Conclusion itu sudah bab 5 ya Mas, Mbak. Referensi itu daftar pustaka. Nah, itu terakhir nih. Nah, apa yang dapat kita simpulkan di sini? Artikel ini sebenarnya relatif komplit ya. Tadi ada pengembangan hipotesisnya, tapi tidak punya kuesioner. Nah, kalau nggak punya kuesioner, apa konsekuensinya? Mau nggak mau kan kita harus cari kuesioner sendiri, dan itu tentunya akan lebih menyulitkan dibandingkan ketika sebuah artikel itu sudah mencakup yang namanya kuesioner penelitian. Nah, itu lebih mudah dari kita karena apa? Kita tinggal menggunakan kuesioner yang ada di artikel tersebut. Nggak perlu nyari lagi. Kadang ya, kalau kita nyari sendiri itu belum tentu itu sesuai dengan konteks studi yang kita pilih. Misalkan nih, kita sama-sama meneliti minat pembelian produk HP dibandingkan dengan minat pembelian mobil. Nah, itu udah lain nanti ukurannya. Nah, kalau kita dapatnya minat pembelian produk mobil, kita pakai di minat pembelian produk HP, belum tentu nanti sama persis indikator pengukurannya. Karena apa? Pertimbangan orang beli mobil dan orang beli handphone itu kan sudah berbeda. Nah, itu akan jadi masalah ketika nanti Anda memaksakan kuesioner dari yang Anda peroleh dari minat pembelian produk mobil, Anda bawa ke minat pembelian produk handphone. Nah, itu perlu ada beberapa penyesuaian, dan itu kan makan waktu. Nah, kenapa nggak kita cari cara yang lebih efektif dan efisien? Dengan cara apa, Pak? Kita tinggal mencari artikel yang sudah komplit, sudah ada pengembangan hipotesisnya, sudah ada kuesioner penelitiannya. Tuh. Oke, ini artikel yang saya tolak berikutnya. Nah, ini ada lagi artikel yang masih ada 3 terakhir ya. Artikel ini, nah, tidak bisa digunakan sama sekali untuk penelitian kalian di bidang ekonomi manajemen, entah itu manajemen SDM seperti Mbak Gregoria, manajemen pemasaran seperti Mbak Westri, maupun manajemen keuangan seperti Mbak Rista. Karena apa? Ini bukan topik yang terdapat di rumpun atau disiplin ilmu yang kita pelajari di perkuliahan. Lihat aja dari apa jenenge program studi dari si penulis. Ini kan penulisnya ada 2, Arif Eko dan Ahmad Riyad. Dia itu dari mahasiswa atau mungkin dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP. Nah, berarti nggak bisa kita pakai, Mas Mbak, karena ini bukan penelitiannya di bidang ekonomi manajemen. Keuangan bukan, SDM bukan, pemasaran juga bukan. Nah, berarti nanti yang perlu kalian perhatikan selain melihat judul adalah dari asal penulisnya itu. Mungkin ini dari kebetulan yang Indonesia ya langsung ketahuan Prodi Ilmu Administrasi Negara. Tapi kalau yang luar itu kan biasanya Economic Faculty tulisannya itu, Fakultas Ekonomi nanti. Program studinya apa kadang tidak dituliskan, biasanya Faculty of Economy gitu. Atau yang paling mudah adalah melihat dari judulnya.
Nah, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. Nah, kita itu kan ranah ilmunya manajemen ya, manajemen tata kelola di bidang bisnis. Kalau ini kan ekonomi desa, ini cakupannya terlalu luas. Yang kita bicarakan itu tata kelola dalam sebuah bisnis yang meliputi aspek keuangan, SDM, dan pemasaran. Nah, ini benar ranahnya untuk ilmu administrasi negara, karena kan negara itu cakupannya adalah untuk pembangunan ekonomi desa juga. Tapi di pelajaran kita, di mata kuliah kita selama kuliah kan nggak ada pembahasan mengenai pembangunan ekonomi desa. Karena apa? Kita itu ekonominya ekonomi bisnis gitu loh, ekonomi perusahaan. Jadi beda topik pembahasan, ini tidak bisa digunakan. Itu yang menjadikan artikel ini tidak bisa kita pakai untuk perujukan skripsi. Nah, alasan yang sama juga ada di artikel berikutnya. Coba. Pak, aku mau nanya Pak, kalau misalnya kita ngambil dari penelitian kakak tingkat itu gimana? Nah, boleh Mas Ardi. Jadi gini ceritanya. Artikel penelitian yang terdahulu itu memang bisa kita pakai sebagai rujukan dalam penelitian. Ya. Tapi kita harus membuat perbedaan yang jelas dengan studi sebelumnya. Kalau itu topiknya sama persis. Misalkan gini, tak ambil contoh untuk artikel ini langsung aja ya. Ini ada sebuah artikel yang meneliti pengaruh kualitas pelayanan, produk, dan harga terhadap minat beli pada toko online Lazada di Bandar Lampung. Anda meneliti sama persis dengan variabel ini dan dengan objek yang sama dengan ini. Apakah boleh? Tidak boleh, karena itu nanti kan jadinya akan sama. Hasil penelitian kamu ini nggak jauh berbeda dengan penelitian kakak tingkat kamu yang sudah menggunakan ini. Nah, terus kamu mau membedakan dalam hal tata tulisnya, itu akan lebih menyulitkan. Solusinya gimana, Pak? Nah, Anda tetap bisa menggunakan rujukan dari karya tulis kakak tingkat Anda, tapi yang Anda ambil itu bukan skripsinya, tapi artikel penelitian yang diacu oleh kakak tingkat Anda cek. Misalkan kakak tingkat Anda itu ini ya, Umar Bakti Hairudin. Dia itu meneliti dengan judul seperti ini. Kamu cek artikel yang dirujuk oleh Umar Bakti ini, judulnya apa, penulisnya siapa, objeknya apa, kemudian tambahkan satu variabel yang berbeda. Nah, kalau ini modelnya ada nggak ya? Coba saya lihat dulu ya. Nah, ini misalkan gini ya, Mas dan Mbak semua. Jadi ini artikelnya punya variabel dependen berupa minat beli. Independennya kualitas pelayanan, produk, dan harga. Nah, kalau ini misalkan sudah ada di penelitian kakak tingkat Anda pengen menggunakan. Kenapa nggak Anda itu satu, ganti objek. Nah, misalkan dia meneliti di Padang, nah, kamu meneliti di Solo, mungkin Solo Raya, bisa. Terus kenapa nggak kamu tambahkan satu variabel dependen lagi? Nah, mungkin nanti di artikel utama yang dirujuk itu kadang ada ya saran penelitian ke depan itu tambahkan variabel ini untuk memberikan kontribusi penelitian yang berbeda. Nah, itu bisa Anda gunakan. Itu ya, Mas dan Mbak. Oke, sudah cukup jelas? Iya, Pak. Ini artikel yang terakhir ya, sebagai penutup. Nah, abstrak pengaruh motivasi lingkungan kerja, kompetensi, dan kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Ini paper apa ya ini? Ini dari judulnya aja udah aneh ini. Jurnal manajemen. Oke, ini berarti artikel penelitian ya, ada pengaruh, ada terhadap, studinya di mana. Langsung aja kita cek, ada nggak yang namanya pengembangan hipotesis? Nah, nggak ada toh? Ini tak besarkan biar kelihatan. Berdasarkan kerangka konsep penelitian, maka dirumuskan 9 hipotesis penelitian sebagai berikut. Satu dan seterusnya. Ini kan nggak ada. Studi terdahulunya siapa, ini nggak dijelaskan. Kan beda dengan artikel yang tadi yang ada ya. Ini nggak bisa kita pakai. Bahkan kuesionernya pun mungkin nggak ada ini. Coba ya, kita turun. Kios pembahasan hasil. Simpulan saran referensi. Oh, wes, kena reneng. Tidak ada pengembangan hipotesis dan tidak ada kuesioner penelitiannya. Nah, itu tadi beberapa artikel yang sudah kita review. Nah, ini kita spesifikkan untuk artikel yang ditolak. Nah,
Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, monggo. Maaf Pak, saya tadi kan datangnya terlambat. Maksudnya ada contoh artikel yang sekiranya pas napa mboten maksudnya yang buat penelitian yang bagus ngoten lho Pak. Oke. Contohnya seperti apa? Nah, untuk artikel yang bisa saya rekomendasikan dan apa ya, ada kemungkinan untuk bisa jadi skripsi, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, Mbak Westri. Ini kita spesifikkan khusus untuk artikel yang tidak dipakai, artikel yang ditolak, yang tidak bisa digunakan untuk rujukan skripsi. Jadi pembahasannya satu topik gitu loh, biar mempermudah pemahaman kalian secara lebih mendalam. Maksud saya gitu. Jadi nanti minggu depan kita bahas khusus artikel yang diterima dan dipertimbangkan ya. Ada 3 kriteria nanti. Artikel yang ditolak hari ini kita bahas, minggu depan itu artikel yang diterima dan dipertimbangkan. Itu Mbak Westri ya, dan Mas dan Mbak lainnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Mbak Westri. Ada lagi mungkin sebelum saya tutup, silakan. Mohon Pak. Oke, terima kasih Mas dan Mbak semua.